Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang marketing mix 4P. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Dian Irma Evi, yang kedua Opi Yondarista, yang ketiga Roma Silvia Oktina, yang keempat Trisa Elizabeth Nenggolan, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Niken Puspita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai presentasinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Niken Puspita. Yang pertama yaitu ada pengertian tentang pemasaran. Pemasaran berasal dari kata pasar atau market. Pemasaran berarti mencakup berbagai kegiatan seperti membeli, menjual dengan segala macam cara, mengangkut barang, menyimpan, mensortir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada penjelasan tentang marketing mix. Marketing mix adalah bauran pemasaran yang merupakan gabungan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan atau sekumpulan alat-alat untuk mempengaruhi pelanggan. Marketing mix terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu produk atau produk. Pengertian produk menurut Kotler yaitu produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas barang, jasa, pengalaman, events, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Baiklah, presentasi selanjutnya mengenai produk akan dijelaskan oleh Dian Irma Evi. Kepada Dian dipersilahkan. Baik, saya Dian Irma Evi akan melanjutkan penjelasan dari Niken Puspita mengenai produk. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari produk itu sendiri apa. Kemudian produk-produk ini memiliki beberapa tingkatan. Menurut Kotler ada 5 tingkatan dari produk itu sendiri. Yang pertama ada core benefit, yaitu keuntungan yang mendasar dari sesuatu yang dibeli oleh konsumen dipenuhi secara baik oleh produsen, atau mungkin secara gampangnya seperti ini. Core benefit itu adalah manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan kepada customernya. Misalnya seperti di bidang pariwisata itu sendiri. Nah, ketika kita menawarkan tentang penginapan, maka yang kita tawarkan itu adalah kamar hotel kepada para customer yang memiliki fungsi untuk tempat penginapan sementara. Yang kedua, kemudian ada basic product, yaitu core benefit atau manfaat dasar itu sendiri yang diubah menjadi produk basic, yaitu bentuk dasar dari produk yang dirasakan oleh panca indera. Misalnya seperti di bidang pariwisata itu sendiri kan tadi untuk core benefitnya menyediakan kamar hotel. Nah, untuk basic produknya itu sendiri, untuk mendukung dari penjualan produk itu sendiri, disediakanlah tempat tidur di dalamnya, kemudian kamar mandi, kemudian ada air conditioner juga untuk menambah kenyamanan dari penggunaan produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada expected product, yaitu di mana konsumen mempunyai suatu harapan terhadap barang dan jasa yang dibelinya, yaitu misalnya seperti tadi kan kita sudah menyediakan tempat tidur, kamar mandi, AC, atau produk-produk penunjang yang memberikan kenyamanan kepada customer. Nah, selanjutnya perusahaan atau hotel itu sendiri kemudian menyediakan pelayanan yang ramah, misalnya dari segi front office-nya. Kemudian ada juga sistem pembersihan dan pemberesan kamar yang kita tawarkan kepada customer. Kemudian di tingkatan level produk keempat ada augmented product, yaitu sesuatu nilai tambah yang di luar dari apa yang dibayangkan oleh konsumen atau customer. Misalnya seperti kamar hotel yang kita tawarkan ini
menawarkan view yang menghadap ke pusat kota atau pemandangan yang indah. Nah, untuk augmented product ini adalah produk-produk yang membedakan antara produk kita dengan produk pesaing kita. Misalnya kalau produk pesaing itu menghadapnya ke pusat kota, kita menghadap ke salah satu ikon kota tersebut, seperti itu. Nah, kemudian potensial produk yaitu mencari nilai tambah produk yang lain untuk masa depan. Jadi ini berlaku untuk ke masa depannya, bukan untuk sekarang. Misalnya, untuk mendapatkan customer akan mendapatkan voucher kamar penginapan secara gratis apabila sudah menginap sebanyak 10 kali dalam setahun di hotel yang kita punya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke product planning atau perencanaan produk. Nah, menurut Cannon and Wicher dalam bukunya yang berjudul Marketing and Cases, semua kegiatan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada, dan mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Nah, jadi product planning ini sebenarnya secara garis besar adalah menyediakan produk yang memenangkan hati konsumen atau customer, kemudian juga memenangkan persaingan. Yang pertama itu seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, ada penciptaan ide, yaitu di mana ide-ide ini kemudian diciptakan, dicari tahu apa yang akan kita buat. Misalnya ide ini bisa melalui diskusi antar karyawan ataupun melalui para ilmuwan atau perancang. Kemudian yang kedua ada penyaringan gagasan atau penyaringan ide, di mana perusahaan kemudian menyaring dan menilai ide-ide yang sudah didiskusikan sebelumnya yang mana yang lebih baik untuk melalui proses selanjutnya dalam penciptaan produk baru ini. Kemudian yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep, yaitu ide yang sudah lulus dari tahap penyaringan atau sesi penyaringan tadi, kemudian dibuatlah konsepnya. Misalnya tujuannya dari pembentukan produk ini untuk apa, kemudian ditujukan ke siapa. Kemudian yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran, yaitu pemimpin harus menyusun suatu konsep permulaan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk-produk baru yang akan kita pasarkan. Nah, dalam hal ini strategi pemasarannya itu harus melewati 3 tahap, yaitu segmentation atau pengelompokan calon pasar, yang kemudian targeting dan positioning. Nah, setelah itu juga dalam strategi pemasaran ini ditetapkan harganya atau pricingnya, dan banyak lagi proses-proses atau strategi pemasaran untuk memenangkan hati pasar. Kemudian setelah dari pengembangan strategi pemasaran, yang kelima ada analisis bisnis, yang mana dalam analisis bisnis ini perusahaan mengevaluasi seberapa besar daya tarik konsumen atau customer terhadap produk yang kita jual. Kemudian setelah melalui analisis bisnis, ada tahap pengembangan produk. Nah, setelah kita mengetahui nih yang tertarik dengan produk kita ada seberapa besar, kemudian dari segi customernya dengan klasifikasi usia yang seperti apa, kemudian yang bagaimana, itu kemudian kita melalui tahap pengembangan produk, yaitu tahap perekayasaan untuk analisis bisnis yang dikembangkan secara fisik di bagian produksi. Misalnya tadi kan sudah kita jual nih produknya, kemudian kita tambahkan lagi misalnya penjualan pasta gigi Pepsodent. Setelah
menjual dengan berat bersih 500 gram misalnya, kemudian dibuat inovasi-inovasi baru misalnya untuk ukuran yang lebih kecil yang mungkin bisa digunakan untuk traveling. Selanjutnya, setelah mengalami pengembangan, kemudian produk-produk ini kemudian diuji coba di tahap market testing, yaitu di mana perusahaan membuat produknya dalam jumlah yang terbatas, kemudian dipasarkanlah kepada customer atau konsumen yang terbatas pula untuk melihat seberapa besar minat customer atau konsumen tersebut terhadap produk yang kita jual setelah dikembangkan tadi. Yang ke-8 atau tahap akhirnya itu adalah komersialisasi, yaitu ini menyangkut perencanaan pelaksanaan strategi peluncuran atau launching produk baru ke pasar. Misalnya komersialisasi ini juga bisa dengan menambahkan branding, menambahkan logo supaya produk kita ini lebih dikenal oleh masyarakat secara luas, seperti itu. Kemudian product planning ini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Biasanya karena memang setiap manusia itu memiliki rasa tidak puas atau ingin jadi produk-produk yang kita ciptakan itu juga harus terus diperbaharui. Kemudian yang kedua tentu saja untuk menambah omset penjualan atau peningkatan produk. Nah, kan tujuan dari product planning ini untuk memenangkan hati customer atau konsumen. Jadi ketika kita sudah memenangkan hati dari customer atau konsumen itu, sudah pasti omset dari penjualan kita juga akan bertambah. Kemudian setelah omset penjualan kita bertambah, tentunya kita akan memenangkan persaingan. Nah, ya, kemudian yang keempat, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam ada memperdayagunakan sisa-sisa bahan, seperti tadi kan ada yang kayak pasta gigi tadi ada yang ukuran besar, terus ada ukuran kecil, seperti itu. Kemudian untuk memperdayakan gunakan sisa-sisa bahan. Kemudian yang ketujuh ada untuk mencegah kebosanan konsumen, yaitu itulah tadi di mana kita juga sekaligus memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, juga untuk mencegah kebosanan konsumen sehingga produk-produk ini senantiasa diperbarui setiap waktu. Yang kedelapan, untuk menyederhanakan produk pembungkusnya. Nah, untuk siklus kehidupan produk itu sendiri terdapat 5 siklus kehidupan daripada produk. Yang pertama yaitu tahap introduction atau tahap pengenalan, di mana dalam tahap pengenalan ini kita memasarkan terlebih dahulu, kemudian mencari tahu dari segi segmentasi, kemudian targeting, kemudian positioningnya, untuk memperkenalkan produk baru kita ini di masyarakat. Nah, yang kedua ada tahap pengembangan. Setelah kita perkenalkan dengan customer atau konsumen, tahap ini kemudian kita kembangkan, misalnya kita sediakan dalam segi bentuk saset, dalam bentuk kotak, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga tahap kematangan atau maturity. Nah, dalam tahap kematangan ini yaitu tahap di mana produk sudah mencapai puncak dari penjualannya itu sendiri. Nah, ketika suatu produk sudah mencapai tahap kematangan atau maturity, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh produk itu sendiri harus dikembangkan lagi sehingga produk itu sendiri akan senantiasa hidup. Namun ketika tidak memiliki inovasi baru mengenai suatu produk itu sendiri, karena biasanya konsumen akan merasa bosan dengan produk yang kita jual, maka akan mengalami penurunan. Nah, ketika produk sudah mengalami penurunan dan tidak melakukan tahap pengembangan lagi, maka sudah dipastikan bahwa suatu produk itu akan ditinggalkan.
seperti itu. Namun ketika produk itu dikembangkan lagi, maka akan mencapai tahap kematangannya lagi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai produk. Selanjutnya mengenai price. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dian Irma tentang price. Price atau harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Pengertian ini menurut Delianti Untoro tahun 2012. Jadi, fokus Anda di sini selaku pencipta produk adalah bagaimana caranya Anda dapat membuat pelanggan atau calon pembeli Anda itu merasa bahwasanya pengeluarannya sesuai dengan apa yang dia dapat, atau yang kita kenal dengan worth it. Selanjutnya, dalam menetapkan harga produk terdapat beberapa strategi. Yang pertama, strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini adalah yang paling standar dan yang paling banyak digunakan. Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual, lalu kemudian menambahkan sejumlah persentase untuk labanya. Yang kedua, strategi menetapkan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Strategi ini lebih mengutamakan kondisi atau kebutuhan konsumen. Strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama, akibat beberapa faktor seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Strategi ini menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing Anda. Jadi, jangan sampai pesaing Anda mengeluarkan produk yang sama dengan Anda namun dapat menjual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, tujuan penentuan harga. Menurut Harini 2008 terdapat beberapa tujuan penetapan harga. Yang pertama, mencapai penghasilan atas investasi. Biasanya besar keuntungan dari suatu investasi itu telah ditetapkan persentasenya, dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkan. Yang kedua, kestabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang memang memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, dan khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Jika perusahaan telah mendapatkan pangsa pasar yang luas, mereka harus berusaha untuk mempertahankannya atau justru mengembangkan perusahaan tersebut. Yang keempat, menghadapi atau mencegah persaingan. Jika perusahaan Anda baru mencoba-coba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa mereka akan menetapkan penjualan, ini artinya perusahaan Anda belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga tersebut. Yang kelima, memaksimalkan laba. Ini merupakan tujuan yang paling penting, yaitu sebagai acuan setiap bisnis untuk bertahan hidup atau mempertahankan bisnisnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Opiondarista tentang place. Menurut Bennett, place itu adalah lokasi pelayanan yang akan digunakan dalam memasok jasa kepada pelanggan yang dituju, merupakan kunci dari kegiatan pemasaran. Karena itu, keputusan mengenai tempat atau lokasi pelayanan yang akan digunakan memerlukan kajian yang dalam dan matang. Selanjutnya ada tipe interaksi penyedia jasa dan pelanggan. Menurut Faisal, yang pertama adalah interaksinya, pelanggan mendatangi penyedia jasa, yang kedua itu penyedia jasa mendatangi pelanggan, dan yang ketiga adalah penyedia jasa dengan pelanggan melakukan interaksi melalui perantara. Menurut Buskari, ada beberapa kunci pertimbangan oleh seseorang manajer perusahaan jasa untuk menentukan lokasi. Yang pertama adalah lokasi yang nyaman dapat mempengaruhi pelanggan dalam menentukan pilihan dalam membeli produk. Yang kedua adalah kecenderungan apa yang ada dalam sektor aktivitas jasa, di mana organisasi jasa beroperasi, dan apakah pesaing dapat memasuki pasar. Yang ketiga adalah sejauh mana kefleksibelan jasa. Yang keempat, apakah organisasi jasa mempunyai kewajiban untuk menempatkan jasa di suatu lokasi yang nyaman. Yang kelima,
Apakah sistem prosedur serta teknologi baru dapat dipakai untuk mengatasi kelemahan keputusan lokasi yang lama? Yang keenam, sejauh mana kepentingan jasa pelengkap terhadap keputusan lokasi? Yang ketujuh adalah, apakah lokasi organisasi sejenis mempengaruhi keputusan lokasi? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat apabila komponen place ini dikelola dengan baik. Yang pertama adalah availability atau ketersediaan produk. Ketersediaan produk ini juga mengandung makna ketersebaran produk. Jika produk tersedia di suatu outlet, berarti produk tersebut terdistribusi dengan baik. Contoh, produk teh botol ada di mana-mana sehingga mudah didapatkan konsumen. Tidak hanya di outlet modern, tetapi juga dapat ditemukan di warung-warung kecil. Itu menunjukkan bahwa distribusinya baik. Distribusi yang dilakukan oleh perusahaan itu sangat baik. Yang kedua adalah impulse buying, artinya sebuah keputusan yang tidak terencana untuk membeli produk atau jasa. Contoh, misalnya Anda makan di rumah makan dan Anda melihat teh botol merek tertentu yang Anda inginkan, jadi Anda ingin mengkonsumsinya. Awalnya Anda ke rumah makan itu mungkin hanya ingin makan saja, tetapi Anda melihat produk itu, jadi Anda ingin membelinya. Seperti itu contoh after buying. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, saya Trisa akan melanjutkan presentasi mengenai promosi. Promosi adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, menyebarluaskan suatu produk dan jasa kepada calon konsumen. Ada banyak tujuan promosi. Salah satunya adalah untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Ada 3 jenis promosi. Yang pertama ada promosi secara fisik, promosi melalui media tradisional, promosi melalui media digital. Kemudian ada strategi promosi. Strategi di sini maksudnya suatu target pemasaran untuk siapa produk dijual dan apa minat konsumen tersebut. Kemudian ada anggaran yang terdapat beberapa banyak yang ingin diinvestasikan. Lalu ada rencana. Rencana di sini dimaksudkan sebagai metode yang diterapkan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa mencapai tujuan dan menghasilkan keuntungan. Contoh dari promosi misalnya, promosi di sebuah department store dapat potongan harga 30% untuk suatu produk tertentu. Ada beberapa bauran promosi. Yang pertama ada advertising, yakni bentuk komunikasi non-individual dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi non-laba, ataupun para individu. Lalu ada personal selling, memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung atau tatap muka. Lalu ada publisitas, yakni sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Di sini kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya, juga potongan harga seperti diskon pembelian produk. Dan yang terakhir dalam bauran promosi adalah pemasaran langsung atau direct marketing, yakni pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.